Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Kamis 30 Januari 2025. Oleh kasih sayang Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi hari ini dalam semua aktivitas kita, mari saudara-saudara kekasih, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan dalam segala kegiatan kita, sehingga apa yang kita kerjakan boleh berjalan dengan baik hanya karena anugerah Tuhan. Mari kekasih Kristus, kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Mazmur pasal 80 ayat 2. Mari kekasih Kristus, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang, imannya aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, sedangkan orang yang congkak akan direndahkannya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati, sedangkan orang yang congkak akan direndahkannya. Hal ini tidak terlepas dari prinsip bahwa setiap pribadi akan cenderung menghargai pribadi lain yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Karena Tuhan adalah pribadi yang rendah hati, maka sebagai akibat, ia pun berkenan kepada orang yang rendah hati. Penghargaan yang ia berikan kepada mereka yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya, itu adalah dengan meninggikan dan menopang mereka.
Sebaliknya, orang yang congkak akan ditentangnya. Mereka yang sombong dan suka membanggakan diri sendiri akan direndahkannya. Itulah sebabnya, bila orang yang rendah hati akan dipermuliakan, maka orang yang congkak akan dipermalukan. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, hal itulah yang dialami oleh Petrus dan para murid Yesus yang lain. Di dalam Injil Markus pasal 14 dicatat, Tuhan Yesus berkata bahwa sebagai akibat dari penangkapan dirinya, nanti maka iman para muridnya itu akan tergoncang. Petrus menanggapi dengan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Bahkan ia berkata lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Para murid yang lain berkata demikian juga. Kata-kata congkak yang tidak mereka buktikan dalam perbuatan. Sebab ketika Yesus ditangkap di Getsemani, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tindakan tersebut mempermalukan diri mereka sendiri. Memang orang yang rendah hati akan ditinggikannya, sedangkan orang yang congkak akan direndahkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita merenungkan kembali kehidupan kita selama mengikuti Yesus Kristus. Apakah benar bahwa kita memiliki kerendahan hati karena kita memiliki Tuhan yang rendah hati? Bagaimana saudara-saudaraku? Biar setiap pribadi kita boleh mengintrospeksi diri kita kembali. Seringkali kita terlalu membanggakan diri kita. Seringkali secara tidak sadar, seringkali kita juga selalu mengaku, saya mengasihi Yesus Kristus. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi tindakan-tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Saya mau katakan pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, semua pemirsa hati Kristus, kita katakan kita mengasihi Kristus, kita percaya kepada Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus Kristus Tuhan percaya kepada kita? Mari kita introspeksi diri, kita memperbaiki itu kembali pada pagi hari ini, sehingga kehidupan kita, perjalanan iman kita ke depan sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatimu, Engkau telah rela mengosongkan dirimu sendiri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi kami, manusia yang berdosa dan hina. Ampunilah kami akan kecongkakan diri kami. Ajarlah diri kami untuk hidup dengan pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada pada dirimu. Sebab hanya dengan demikian barulah kami dapat memuliakan namamu. Dengan hidup sebagai saksimu, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami sehari-hari. Di pagi hari ini, dengan merendahkan hati di hadapanmu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Tolonglah kami agar dapat mengampuni orang yang meremehkan diri kami, sebagaimana Engkau juga mengampuni mereka yang menganiaya dirimu. Ketika orang mengabaikan perbuatan baik yang kami lakukan kepada mereka, tolonglah diri kami
untuk tidak berputus asa, tetapi terus melakukan kebaikan kepada mereka. Sehingga dengan demikian kami hidup memenuhi kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan, ampunilah kami atas segala pikiran kami yang salah. Ampuni kami, biar kami hidup jujur di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan bagi semua keluarga, saudara-saudaraku yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Tuhan tolong kami, bawa kami hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang kami kerjakan semua berkenan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pribadi untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam iman yang teguh kepada Engkau, hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tuhan pakai setiap pribadi, boleh menjadi berkat bagi rumah tangga mereka masing-masing, bagi keluarga besar mereka. Tuhan berkati semua usaha pekerjaan, bisnis mereka, memberkati semua pendidikan mereka, memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Berkati setiap pribadi untuk terus boleh menjadi berkat. Hamba mohon Tuhan perlindungan-Mu nyata atas wilayah Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan ini. Berikan damai sejahtera sukacita, dan setiap roh-roh yang tidak seiring, tidak sejajar, tidak sama seperti apa yang Engkau mau, kami ikat, putuskan, kami cabut, dan kami tolak keluar dari wilayah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh pemecah belah, roh pemberontakan, roh-roh yang tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan, roh-roh agamawi, roh-roh adat istiadat, roh-roh yang tidak menyenangkan hati Tuhan, biar kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan berdaulat atas wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh umat-Mu yang ada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Bapak, biarlah urapan baru, kekuatan Tuhan, wibawa Tuhan, hikmat Tuhan turun memenuhi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, dan semua pergumulan-pergumulan yang hamba-Mu sedang hadapi, Tuhan menyertai dan Tuhan buka jalan kepadanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi keluarganya, spesial kepada jemaat GPHI, Jemaat Victory Reremi Manokwari, yang Tuhan percayakan di dalam kepemimpinannya, di dalam pengembalaannya. Biar segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan terfokus hanya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat.
Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, keluarganya, memberkati istri kekasih Ibu Yuliana Hai, dan juga memberkati anak-anak cucu. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada cucu Switinia, Aprilia, dan Aniwona diberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus juga terus memberkati semua keluarga, sanak saudara, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan. Tuhan memberkati keluarga Werei, keluarga Kapisa, keluarga Pai, keluarga Hai, keluarga Yembise, keluarga Watori, keluarga Karubaba, keluarga Abago, keluarga Mensumber, keluarga Krei, keluarga Ramandei, keluarga Wabdaron, keluarga Rumainum, keluarga Waimbo, dan semua saudara-saudara yang tidak disebut nama mereka. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati, terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hambamu saudari Florenta Ernesta Guru yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, pakai hidup hambamu, terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam kerendahan hati. Bila segala sesuatu yang ia kerjakan tertuju bagi kemuliaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Beri kesehatan yang terbaik baginya, sehingga dia boleh hidup terus memuliakan Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, kembali pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati. Biarlah pagi hari ini kekuatan baru, hikmat Tuhan turun bagi hambamu. Penyertaan-Mu nyata bagi ia siang malam. Tuhan lindungi pelihara dia. Jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Ibu Yurike melewati malam hari, dan terima kasih untuk hari yang baru, bahkan bersyukur sebab Tuhan boleh memimpin ia sampai di tanggal 30 Januari 2025 hari ini. Biar segala sesuatu yang ia terima, kiranya Tuhan boleh membuat dia mengerti dan sadari semua hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bahwa ia tetap taat, setia dalam kerendahan hati, membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi-Mu dan tubuh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga besarnya, berkati suaminya, berkati anak-anak dalam semua tugas, pekerjaan, pendidikan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil dengan baik hanya karena kasih Kristus kepada mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong ataupun di mana berada. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ance. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hambamu berjalan dalam rencana rancangan-Mu, berjalan dalam jalur-jalur-Mu, sehingga hidupnya senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, usahanya, berkati semua pelayanan-pelayanannya, bahkan pergumulan-pergumulan yang sedang ia hadapi. Kekuatan kasih Kristus menolong ia dan membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hambamu Ibu Ance Koa untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan, terima kasih untuk hambamu Ibu Susiana Yani Liberty.
Tuhan memberkati hambamu. Pimpin hambamu terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, aktivitasnya, sungguh Tuhan, namamu dipermuliakan. Berkati ia sehingga terus menjadi berkat. Berikan kerendahan hati baginya, tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hambamu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu yang Kau nyatakan bagi hambamu. Ajar ia terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau, di dalam kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan, menolong hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol boleh berdiri di atas kedua mata kaki dalam kerendahan hati, di dalam takut akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anak. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dalam tugas pekerjaan, dalam semua aktivitas mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini selalu. Terima kasih Bapak, apa yang Tuhan berikan kepada hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung, yang berada di kota Manokwari. Tuhan turut campur tangan dalam semua aktivitasnya hari ini dan sepanjang hari ini. Apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya, Tuhan turut campur tangan, sehingga apa yang ia kerjakan boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung dan keluarga besar Pulung, spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati setiap saat. Biarlah mereka semua boleh mengerjakan bagian-bagian mereka dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi ini hamba juga berdoa, Tuhan memberkati kedua anaknya untuk boleh mengalami pertumbuhan, hikmat dalam pendidikan, dan berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana Depretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, berikan ia kekuatan, kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya, bagi ketiga anaknya, dan semua aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada seluruh kehidupan para hamba Tuhan, pemirsa hati Kristus, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah dan kasih Kristus melimpah bagi mereka semua yang hidup dalam kerendahan hati dan menghormati anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kerendahan hati dan terus bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang kita kerjakan boleh berhasil dengan baik karena Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MBC.